Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang surat perjanjian kontrak yang berkaitan tentang tugas dari mata kuliah kita, yaitu proyek perencanaan perangkat lunak. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, M. Said Hakim. Yang kedua ada Mora Gilbert. Yang ketiga ada Fajar Adrianto. Yang keempat ada Fari Faradin. Dan yang kelima ada Irfandi Bagaskara. Surat perjanjian kontrak ini berkaitan tentang perjanjian kerja waktu tertentu pada tanggal 19 Maret yang diantara yang akan kami kerjakan, yaitu aplikasi tentang pengembang aplikasi penjadwalan pada Koramil 02 Pondok Gede berbasis desktop. Yang diketuai oleh Mora Gilbert yang menjabat sebagai pengembang aplikasi dan berdomisili di Perumahan Mayang Pratama, Bekasi. Sesuai nama aplikasi kami, klien kami berasal dari Koramil 02 Pondok Gede yang bernama Mayor Infantri Rahmat Triyono SAG MM. Dalam hal ini bertindak sebagai klien pengembangan aplikasi penjadwalan yang berbasis desktop yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Kedua belah pihak sepakat untuk mengikrarkan diri dalam perjanjian kontrak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 yaitu tentang jangka waktu kerja. Yang pertama, pihak pertama bersedia menerima dan mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh pihak kedua selama 3 bulan untuk periode dari tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan 19 Juni 2021. Yang kedua, pihak kedua selaku pemberi pekerjaan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan guna pengembangan aplikasi selama 3 bulan periode dari tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan 19 Juni 2021. Pasal kedua yaitu tentang deskripsi pekerjaan. Yang pertama, nama aplikasi adalah aplikasi penjadwalan pada Koramil 02 Pondok Gede berbasis desktop, yang selanjutnya disebut sebagai aplikasi desktop. Yang kedua, pihak pertama yang memiliki tim beranggotakan 2 orang, yaitu 1 orang programmer dan 1 orang desainer antarmuka aplikasi, bertugas mengembangkan aplikasi tersebut dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan desain antarmuka aplikasi tersebut. Yang kedua, pihak pertama akan memberikan masukan-masukan terkait proses pengembangan dan penerbitan aplikasi desktop kepada pihak kedua. Yang ketiga, pihak pertama bersedia mengembangkan aplikasi tersebut dengan fitur-fitur sebagai berikut. Ada fitur penjadwalan dan fitur basis data kegiatan. Yang ketiga, pihak kedua bersedia memberikan data yang dibutuhkan pihak pertama di waktu yang telah disepakati bersama dan diberikan sebelum pengembangan dimulai, yakni data kegiatan dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan data-data lain yang dibutuhkan, waktu kegiatan dan lain-lain yang dibutuhkan di waktu pengembangan aplikasi tersebut. Yang keempat, pihak pertama memiliki fase-fase pengembangan aplikasi desktop, yaitu analisis kebutuhan, yaitu pengumpulan data dan informasi terkait pengembangan aplikasi desktop. Yang kedua, desain basis data, permodelan sistem atau flowchart, dan desain antarmuka aplikasi. Yang ketiga, implementasi setiap desain-desain di poin B menjadi sebuah kode sumber atau source code. Yang keempat, pengujian aplikasi, menguji setiap komponen aplikasi, baik komponen desain, fungsionalitas, validasi input dan output, dan lain-lain, agar aplikasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Selanjutnya pasal 3 mengenai pelaksanaan tugas akan dijelaskan oleh Mora Gilbert. Baik, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan tugas. Jadi pihak pertama itu wajib menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi target pengembangan aplikasi desktop tersebut yang telah ditentukan oleh pihak kedua yang tertera di pasal 2 poin nomor 1. Kemudian yang kedua, pihak kedua itu berhak memberikan pengarahan mengenai pengembangan aplikasi desktop yang sesuai dengan kebutuhan pihak kedua. Kemudian yang ketiga, pihak pertama wajib menjaga kerahasiaan pihak kedua, menyetujui perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement yang telah disediakan oleh pihak kedua. Yang keempat, pihak kedua itu wajib menyediakan data-data dengan format yang tepat sesuai dengan yang tercantum di pasal 2 poin nomor 2
dan disediakan pada waktu tertentu sebelum fase pengembangan aplikasi desktop dimulai. Kemudian selanjutnya ada pasal keempat yang berhubungan dengan pengupahan, di mana pihak kedua akan memberikan upah kepada pihak pertama dengan komponennya sebagai berikut. Yang pertama, upah desainer antarmuka tertera, kemudian upah programmer aplikasi seperti yang tertera. Kemudian di mana setiap pekerjaan dilakukan itu akan ditujukan ke rekening pihak pertama. Lalu penagihan upah itu dilakukan oleh pihak pertama melalui dokumen invoice yang diberikan ke pihak kedua. Lalu kemudian seperti itu. Kemudian selanjutnya, apabila pihak pertama tidak melaksanakan tugas-tugasnya atau tidak memberikan kabar kepada pihak kedua terkait pengembangan aplikasi, pihak kedua berhak memberikan sanksi ataupun pemberhentian kontak kepada pihak pertama. Untuk pasal selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Fari Fadlin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pasal kelima yang berkenaan dengan waktu kerja. Yang pertama, waktu kerja pihak pertama adalah 2 bulan dan sesuai dengan hari dan jam kerja yang berlaku di Indonesia. Dalam kondisi tertentu, pihak kedua dan pihak pertama dapat menambahkan kesepakatan di waktu tertentu untuk pertemuan atau rapat guna membahas masalah-masalah yang terjadi di dalam pengembangan aplikasi desktop tersebut, tanpa keluar dari skup pekerjaan yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3. Pihak kedua bersedia ditemui apabila pihak pertama membutuhkan untuk meminta data terkait pengembangan aplikasi desktop yang sudah disepakati bersama sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3. Selanjutnya pasal 6 berkenaan dengan batasan pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pertama hanya terbatas pada jasa pengembangan aplikasi desktop tersebut. Kemudian pihak kedua tidak memberikan informasi ataupun data apapun di luar pengembangan aplikasi desktop tersebut dan berkewajiban memberikan alasan kepada pihak pertama agar dipahami bersama. Kemudian pihak pertama akan memberikan source code dan aset desain antarmuka aplikasi kepada pihak kedua ketika kontrak kerja berakhir ke dalam bentuk file digital yang dikirimkan melalui email yang telah disepakati bersama. Kemudian pihak pertama bertanggung jawab kepada satu orang perwakilan dari pihak kedua agar proses pelaporan pengembangan dapat fokus melalui satu pintu informasi dari pihak kedua. Kemudian pihak pertama berhak menolak suatu pekerjaan di luar skup pekerjaan yang telah disepakati bersama. Kemudian apabila pihak kedua menyatakan tambahan pekerjaan di luar kesepakatan kontrak, wajib dibahas setelah kesepakatan yang telah berjalan berakhir. Kemudian pihak pertama berkewajiban memperbaiki masalah bug ataupun error di aplikasi yang dilaporkan pihak kedua. Kemudian adapun apabila pihak kedua melaporkan masalah dan meminta mengganti atau mengubah fitur tersebut, maka dinyatakan sebagai tambahan pekerjaan. Kemudian perbaikan masalah oleh pihak pertama yang dimaksud adalah agar fitur tersebut dapat berjalan dengan baik oleh pengguna aplikasi tanpa hambatan ataupun gangguan maupun crash. Kemudian pihak pertama bersedia memonitoring pekerjaan, melakukan perawatan atau maintenance yang telah dikembangkan sebagai masa garansi selama 15 hari setelah proses pengembangan selesai. Selanjutnya pasal 7 akan diselanjutkan oleh Fajar Adrianto. Ya, untuk pasal 7 berakhirnya perjanjian kerja. Yang pertama, pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengakhiri perjanjian kerja dengan alasan dan atau keadaan sebagai berikut. 1. Pihak pertama telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan skup pekerjaan yang telah disepakati. Yang kedua, pihak pertama tidak melaksanakan tugasnya sampai dengan waktu pekerjaan berakhir. Yang ketiga, pihak kedua tidak dapat menyediakan data yang dibutuhkan sampai dengan waktu pekerjaan berakhir. Untuk yang terakhir, pihak pertama atau pihak kedua melanggar aturan yang telah tercantum di surat perjanjian kontrak ini. Untuk pasal 8 yang berisi perselisihan, 1. Semua bentuk perselisihan
antara pihak pertama dan pihak kedua akan diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan cara musyawarah mufakat. Yang kedua, jika tidak terdapat kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua, maka kedua belah pihak sepakat untuk meminta bantuan kepada LPPHI atau Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk mencari penyelesaiannya. Untuk pasal 9 akan dilanjutkan oleh Irfandi. Kemudian pasal 99 penandatanganan. Yang pertama, surat perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sadar oleh kedua pihak tanpa paksaan dan dari pihak manapun. Yang kedua, pihak perjanjian ini dibuat rangkap dua, yaitu satu untuk pihak pertama dan satu untuk pihak kedua, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Yang ketiga, dengan ditandatangannya surat perjanjian kontrak ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan ketentuan dan perjanjian kontrak ini. Dengan demikian, kedua belah pihak terkait demi hukum dan suatu hubungan kerjasama. Surat perjanjian kerjasama yang bertanda tangan di bawah ini. Yang satu, Mora Gilbert, umur 21 tahun, alamat Perumahan Mayang Pertama, Blok K12, Kota Bekasi, status mahasiswa program sarjana jurusan Teknik Informatika Universitas Gunadarma. Selanjutnya, pihak satu, nama Mayor Insinyur Rahmat Triano, SAG MM, umur 45 tahun, alamat Pondok Gede Bekasi, status dan Ramil Koramil 02 Pondok Gede. Pasal 1. Pihak 1 mengadakan kerjasama dengan pihak kedua dalam pembuatan aplikasi penjadwalan pada Koramil 02 Pondok Gede berbasis desktop guna menyusun tugas proyek perancangan perangkat lunak di program studi S1 Teknik Informatika Universitas Gunadarma. Pasal kedua, pihak 1 dapat memperoleh data atau informasi dari pihak kedua, tidak memiliki motivasi bisnis sehingga kedua belah pihak tidak mendapatkan keuntungan yang bersifat material, tetapi semua dilakukan atas kerjasama yang bersifat sosial demi kepentingan penelitian atau demi kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pasal keempat, dalam data informasi atau diperoleh pihak satu dan pihak kedua hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian atau kajian secara ilmiah dalam penyusunan tugas, bukan untuk yang lain, sehingga apabila kemudian hari ada penyimpanan penggunaan data atau informasi oleh pihak satu, maka pihak kedua dapat mengajukan keberatan atau menuntut pihak satu menyelesaikan secara kekeluargaan. Demikian surat perjanjian kerjasama ini kami buat dengan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Baik, demikian penjelasan kami mengenai surat perjanjian kontrak dan kerjasama. Semoga dapat menjelaskan secara jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.